Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini untuk belajar hari ini. Oh iya, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Nadia. Nadia. Kenapa Nadia tidak masuk? Sakit. Oh iya. Semoga Nadia cepat sembuh dan cepat berkumpul kita kembali ya. Oke? Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ketua kelas, coba dipimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan manfaat dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, sekarang kita tepuk dulu ya. Masih ingat tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Masih. Ayo, coba sambil duduk nggak apa-apa. Coba kita tepuk dulu. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Tepuk tangan semuanya. Nah, coba cek tempat duduknya masing-masing. Apakah ada sampah? Sudah bersih semua? Oke, kalau kita belajar tempatnya harus nyaman dan bersih ya. Nah, untuk menambah semangat nasionalisme kalian hari ini, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Are you ready? Ready. Oke. 1, 2, 3. Berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang
konsep berpikir komputasional dan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajarannya memahami konsep berpikir komputasional ya. Coba simak video berikut ini. Ini adalah contoh kecerdasan artifisial yang menggunakan konsep berpikir komputasional. Ada apa ini? Hopefully you never have to do laundry. What do you guys think? Nah, tadi ada robot. Robot itu sama dengan manusia apa tidak? Tidak. Kira-kira pintar robot apa manusia? Manusia. Siapa yang membuat robot? Manusia. Nah, manusia memiliki kecerdasan yang bisa membuat suatu robot. Nah, suatu robot itu merupakan kecerdasan artifisial buatan manusia. Jadi, kecerdasan artifisial itu apa? Kecerdasan buatan manusia. Untuk apa robot itu? Iya, untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Bagaimana pekerjaan kita kalau dibantu robot? Menjadi lebih ringan, menjadi lebih cepat, mudah dikerjakan dan cepat selesai. Jadi meringankan tugas manusia. Itu tadi contoh kecerdasan artifisial yang menggunakan apa? Prinsip berpikir komputasi. Nah, ya, ada mengambil baju, dia memilih, ada sensor warnanya juga. Nah, itu termasuk berpikir komputasional. Nah, apa sih berpikir komputasional itu? Kecerdasan buatan manusia untuk Berpikir sesuai pemrograman komputer. Iya, contohnya tadi ya, ini ini berpikir komputasional. Coba baca bareng-bareng. Iya. Iya, itu cara pemecahan masalah dengan menggunakan konsep dasar ilmu komputer. Jadi dibuat program. Seperti robot itu kan pemrograman secara teratur ya, terstruktur ya. Nah, itu bukan hanya tentang pemrograman, tapi juga tentang cara berpikir sistematis dan logis ya, untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi penyelesaiannya, dan implementasikannya secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tadi ada robot yang membantu pekerjaan mencuci ya. Kalau mesin cuci biasa, itu bukan kecerdasan artifisial ya, karena dia dikasih sensor, dikasih sentuhan, diputer. Itu bukan, kecuali kalau mesin cucinya dia bisa narik pakaian sendiri, terus bisa muter sendiri. Nah, kalau dikerjakan sendiri baru kecerdasan artifisial. Ada yang di rumah punya HP? Ada. Ada yang pernah selfie? Nah, selfie pakai fitur berkumis? Nah, kan cepet kan, di foto langsung ada kumisnya tanpa kita membuat kumis dahulu. Nah, itu contohnya. Kalau mau ke kota misalnya,
kegacoan misalnya. Kok nggak tahu jalannya ya? Terus pakai apa? Iya, pakai Google Map. Oh, belok kanan, belok kiri. Nah, sekarang ini Google Map sudah terstruktur dengan baik. Kalau yang dulu banyak yang kesasar ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena Google Map juga dia melalui pemrograman belajar membaca banyak data. Banyak data yang dibaca, akhirnya lama-lama semakin akurat. Mana rumahnya Firsa? Langsung sampai. Firsa Home misalnya, itu langsung sampai ya. Nah, itu contoh kecerdasan artificial. Seperti juga kalau kalian belanja di Shopee. Belanja di Shopee yang dibuka tas. Pasti nanti yang sering terbuka apa? Yang sering terbuka tas terus, ya kan? Kalau yang dibuka itu aksesoris rambut, yang keluar apa? Aksesoris terus, ya kan? Nah, itu contoh kecerdasan artificial. Cara kerjanya seperti itu. Belajar membaca banyak data. Ada 4 tahapan belajar ini ya, berpikir komputasional atau computational thinking. Yang pertama dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Nah, ini contohnya. Dekomposisi, perbedaannya secara bagan seperti ini. Apakah sama? Beda ya. Ini kalau dekomposisi, contohnya di sini ada banana split. Ada mangkoknya, banana, es krim, ada juga cherry. Nah, ini dipecah ya, ada cherry, ada es krimnya, ada banananya. Pemecahan masalah dari besar menjadi lebih ke kecil. Misalnya di sini adalah pisang yang diletakkan di bawah es krim. Terus ada krim kocok dan cherry di atas es krim. Ya, ini cara membuat banana split. Perlu mendekomposisikan apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini apa saja sih yang dibutuhkan? Terus yang kedua abstraksi, ya. Nah, kita fokus ke bagian yang penting saja. Mengabaikan yang tidak relevan untuk mencari satu solusi ya. Jadi kita nggak usah memikirkan ini, langsung memikirkan hal yang penting ya. Nah, misalnya ini kita mengenal banana split sebagai sebuah nama di menu es krim. Juga pengenalan pola. Nah, polanya ini bagaimana? Namanya juga pola, berarti kesamaannya. Yang sama yang mana? Pink. Setelah pink apa? Iya, ini oranye apa kuning? Iya, oranye. Terus pink lagi, oranye. Nah, untuk membuat banana split, kita bisa melihat ada beberapa rasa es krim, tetapi selalu ada krim kocok dan buah di atasnya yang biasanya itu berupa buah cherry. Itu yang menjadi pola banana split. Nah, untuk algoritma tahapan ini itu sesuai aturan, tahapan atau aturan untuk menyelesaikan solusi. Nah, coba tentunya karena biasanya banana split itu diletakkan dalam mangkok, maka urutannya adalah apa yang diletakkan terlebih dahulu. Apakah cherry dulu, apakah banananya dulu? Ya harus sesuai urutannya. Ini yang paling bawah apa? Banananya dulu. Baru ini es krim, setelah itu ada krim dan buah
Nih, sesuai tahapannya. Nah, coba nanti kalian diberikan ilustrasi cerita seperti ini. Mr. Nishimura adalah ilmuwan Jepang yang tinggalnya di kota kecil, tetapi lingkungannya kurang bersih. Nah, karena dia ilmuwan melakukan sesuatu berulang kali, dia menciptakan apa ini? Robot. Dia menciptakan kecerdasan artificial yang bernama Gaguten Soku. Ini kan Jepang ya, Gaguten Soku, untuk membantu memilah sampah yang ada di jalan dan lingkungan sekitar rumah. Nah, sampahnya nanti dibedakan jadi 3. Ada organik yang bisa terurai, anorganik bisa terurai tapi didaur ulang, harus didaur ulang. Anorganik atau tidak bisa terurai tapi didaur ulang. Bisa pakai 3R, reuse, reduce, and recycle. Pendaur ulang. Yang organik tadi bisa diurai. Ya. Kalau yang anorganik susah diurai, dia harus didaur ulang. Ya, ada lagi B3. Apa sih B3? Bahan berbahaya dan beracun. Ya, bahan berbahaya beracun. Contohnya kalian memiliki autan terus dibuang, masih ada sisanya. Itu contoh bahan berbahaya. Tidak boleh ditemu anak-anak ya. Nah, bahaya. Oke, sebelum kita bekerja, mari kita berkelompok. Kelompoknya seperti ini. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4. Devita kelompok 1, kelompok Dania kelompok 2, kelompok 3 Saskia, kelompok 4 Firsa. Sudah sesuai kelompoknya? Ya, kalau sudah sesuai kelompoknya, Ibu bagi, nanti ini dipotong ya. Potong yang rapi. Ada 1 gunting, ada lemnya juga. Lemnya bisa berkelompok, saling bantu-membantu. Sampahnya nanti dikumpulkan. Guntingnya tadi yang 1. Oh, yang di sini ya? Oh ya. Mana guntingnya? Sudah? Sudah dapat gunting, lem sama lembar kerja semua? Ya, langkah kerjanya itu nanti kalian seolah-olah seperti robot ya. Nah, itu digunting, terus ditempelkan di kolom sampah organik, ataukah anorganik, ataukah B3. Apakah kalian paham? Oke, selamat bekerja. Ada yang memotong, terus ada yang menempel. Ya, seolah-olah kalian seperti robot. Tidak bisa, tidak bisa. Ini masih ada lem.
sampah anorganik, tidak plastik. Ayo digunting. Iya. Iya, ditempel semua ya, jangan ada yang bersisa. Ditempel semua, mana yang termasuk organik, anorganik, dan sampah B3. Yang di, Organik itu yang bisa mudah terurai. Organik itu yang bisa terurai. Ya ini. Iya, nanti bekas sampahnya, hasil potongannya yang nggak kepake dibuang di sini ya.
Apakah ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Bisa semua ya? Bisa semua? Kalau di sini Kakak, ini kan di sini. Ini Bu. Betul. Betul. Ini betul. Ini sini. Ini sini. Ini sampah organik. Iya. Itu. Ini apa tuh? Kemana? Berarti ini kalau ini apa? Jadi plastik kan Iya. Anorganik ya. itu logo kayak Sudah. Itu bisa terurai enggak? Mudah terurai enggak hewan dan tumbuhan? Ya, kalau yang mudah terurai masukkan ke organik apa anorganik? Yang mudah terurai masukkan ke mana? organik. Ya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Ini kan tumbuhan. Sudah semua? Ya, sampahnya yang sudah boleh dimasukkan ke tempat sampah. Manusia, hewan, tumbuhan. Yang organik ya, yang mudah terurai. Dan yang anorganik yang Tidak mudah terurai. iya, yang harus melalui tahapan yang lain. Susah terurai ya. Sudah kelompok nih. Ya, nunggu kelompok yang lain. Kalau sudah, nanti bisa presentasi per kelompok.
Nunggu yang lain dulu ya. Masih satu kelompok yang belum. Nanti kelompok yang sudah selesai presentasi bisa ditempel di sebelah sini. Ditulis dulu nama kelompoknya, sudah belum? Sudah. Bagus. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Kalau sudah semua, sebelum presentasi, yuk semua berdiri yuk. Kita aram sam-sam dulu ya. Siap semuanya? Nah, kita gerak sesuai yang ada di video. Aram sam sam guli 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 ram sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam arafi guli 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 ram sam sam arafi guli 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 ram sam sam. Boleh sambil nyanyi. Bareng-bareng nyanyi ya. Sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam arafi guli 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 ram sam sam arafi guli 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 ram sam sam. Oke, tepuk tangan semuanya. Sudah siap presentasi? Sudah. Oke, dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Geser sini. Geser. Depan sini. Ya. Ya. Saya Devita, sebelah saya ada Nabila, sebelah Nabila ada Akila. Ya, yang keras ya. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Ayo dibacakan. Dibacakan saja. Kulit semangka. Kulit semangka, sampah organik. Daun, sampah organik. Kulit jeruk, sampah organik. Mangga, sampah organik. Apel, sampah organik.
Bunga sampah organik. Burung sampah organik. Santai sampah organik. Sarimi Bungkus sarimi. Sarimi sampah anorganik. Bungkus taro sampah anorganik. Bungkus kopi kapal api sampah anorganik. Bungkus permen kopiko sampah anorganik. Bungkus nabati sampah anorganik. Kaleng nabati. Kaleng nabati sampah anorganik. Botol aqua sampah anorganik. Baiklin. Baiklin sampah bahan berbahaya dan beracun. Ya, B3 itu aja. B3 contohnya ini gitu aja cepet ya. B3 contohnya Baiklin, Kaca. botol kaca Botol kaca. ya. Botol alkohol. Ya, Botol bir. botol ya. Korek. Korek bensol ya. Lanjut. Racun tikus. Iya, racun tikus. Ada yang bertanya? Tanyakan. Coba teman-teman, ada yang bertanya tidak? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Semangat sekali ya. Ya. Kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ya, yang keras ya. Biar teman-temannya kedengaran. Ya. Ayo ya. Salam yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, lanjut. Sampah organik langsung dibaca saja. Sampah organik. Contohnya, Mangga, ya, daun, ya, ranting, bunga, burung mati, kulit jeruk, apel, kulit semangka. Lanjut, sampah organik, anorganik, botol, aqua, ya, botol aqua plastik, taro plastik, kopi kapal api, bungkus kopi, bungkus, kapal api, ya, lanjut, bungkus permen, kopi, kaleng nabati. Lanjut yang B3. sampah contoh Alkohol ya. Botol kaca. Apa ini? Baiklin. Baygon. Korek bensol dan racun tikus. Udah sama belum teman-teman? Sama. Ada yang ditanyakan? Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya
kelompok 3. Nah, pasti lebih keras lagi nih ya, semangat lagi. Di sini aja biar nggak silau ya, sini. Nah, kan nggak silau. Ya. Ya, yuk. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, Sampah organik contohnya kulit jeruk, kulit jeruk, terus mangga, ya, daun burung mati ya. Sampah Ya, kulit semangka, bunga mawar, bunga, apel, apel. Iya, yang anorganik sampah anorganik. contohnya Bungkus, bungkus. Iya. kapal api, bungkus sarimi, bungkus taro, kaleng nabati, bungkus permen kopi, Dan dan botol. aqua. Iya, lanjut. Sampah B3. Contohnya Baiklin, racun tikus, ya, alkohol, botol, kaca, hit, ya, korek bensol. Sudah sama belum teman-teman? Sudah. Ya, ditutup. Sekian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Oke. Semangat lagi untuk kelompok yang terakhir. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, sini biar nggak slow. Yang keras. Ya. Apa? Korek bensol nggih. Kami dari kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Kulit mangga sampah organik, kulit jeruk sampah organik, kulit apel sampah organik, ranting sampah organik, Kulit semangka, sampah organik, daun sampah organik, burung mati sampah organik, bunga sampah organik, bungkus kopi kapal api sampah anorganik, bungkus nabati sampah organik, bungkus kopiko sampah organik, anorganik, bungkus sarimi sampah anorganik, bungkus taro sampah anorganik, botol aqua sampah anorganik, Baiklin sampah B3, botol kaca sampah B3, bacon dan hit sampah B3, racun tikus sampah B3, korek bensol sampah B3. Nah, apakah sudah sama dengan teman-teman? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak.
Ya, oke, ditutup. Kalau nggak Sekian ada. dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, ini tadi hasil dari masing-masing kelompok ya. Sudah sama? Sudah. Betul ya? Yang ini. Sampah organik contohnya ada berbagai macam hewan dan tumbuhan yang mudah terurai. Sampah yang anorganik ini ada kaleng, ada botol yang harus melalui tahapan misalnya 3R. Reuse, reduce, and recycle. Didaur ulang. Yang sampah B3 ini harus disendirikan karena sangat berbahaya, mengandung bahan berbahaya dan beracun. Hati-hati, kenapa disendirikan? Nggak boleh disatukan. Misalnya ada yang membakar, ada korek bensol. Pernah lihat nggak ada yang meledak gitu? Iya kan? Bahaya sekali. Nanti kalau kena wajah bahaya sekali. Apalagi yang mengandung alkohol. Itu mudah terbakar. Heat juga. Kalau dibakar dia bisa meledak. Nah, bahaya sekali. Apalagi racun tikus. Ya, itu bisa membuat benda yang di sekitarnya manusia yang di sekitarnya tuh pusing ya, pusing. Ini ya. Nah, itu contoh tadi. Tepuk tangan semuanya untuk semuanya ya, hebat. Nah, ya, hebat. Kalian tadi juga sudah menyimak robot, ya kan? Robot mencuci. Nah, kalian tadi bermain peran sebagai robot pemilah sampah. Nah, seolah-olah kalian robotnya tadi. Kenapa bisa memilah sampah? Karena ada sensor, ada data-data yang telah dipelajari sebelumnya. Begitu juga dengan robot ini. Dia memilah dulu, ada sensor warna. Dia memahami polanya dulu. Diprogram ya, pemrograman dan berpola. Oke? Nah, tadi kalian juga melakukan hal seperti robot ya. Ini yang dilakukan apa sih? Dekomposisi. Nah, kalian memilah sampahnya dulu. Seolah-olah tadi seperti robot. Kalian memilah sampah nih, memilah sampah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terkelola, itu masuknya dekomposisi ya. Sampahnya tadi didekati, terus diambil berdasarkan jenisnya, itu dekomposisi. Nah, pengenalan pola bagaimana? Robot menggunakan sensor, misalnya warna, untuk mengenali pola atau jenis sampah. Apakah organik atau anorganik atau B3? Kemudian yang abstraksi, coba dibaca. Robot ya, dia fokus sampah yang relevan untuk pemilihan. Dia mengabaikan yang tidak perlu. Misalnya sampah-sampah yang tidak perlu tuh, nggak usah dipilah, nggak usah dipikirkan, diabaikan saja ya. Nah, terus algoritma, robot mengikuti serangkaian langkah dan instruksi untuk menjalankan, memilah, termasuk dia bergerak ya, bergerak mengambil sampah. Terus dia membaca sensor, oh digerakkan kemana? Organik, apa digerakkan ke anorganik, apa yang B3. Jadi dia memiliki algoritma, urutan yang terstruktur dalam menjalankan prosesnya. Nah, dengan demikian robot pemilah sampah tidak hanya merupakan
apa ini? Alat ya. Tetapi dia juga merupakan implementasi cara berpikir secara komputasional dalam memecahkan sebuah masalah. Apa tadi masalahnya? Yang tadi mencuci baju. Kalau masalah yang ini ada sampah. Ya, sampah di kota Jepang tadi. Nah, sekarang mari kita refleksikan ya, bagaimana kecerdasan artifisial tadi bekerja. Bagaimana? Ya, bareng-bareng. Dia belajar dengan banyak data, makanya dia bisa memilih sampah organik, anorganik, atau juga sampah yang B3. Apakah kecerdasan artifisial bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Contohnya tadi robot. Ada juga robot yang bisa memasak, robot yang bisa mengepel. Nah, itu membantu memudahkan pekerjaan manusia. Nah, apalagi sekarang ini ada robot yang membantu dokter. Nah, itu. Atau robot yang membantu di depan rumah. Halo, selamat datang, silakan masuk. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh-contohnya. Apa sih manfaat kecerdasan artifisial? Ya. Ya, mempermudah pekerjaan, waktunya semakin efisien, lebih cepat, tetapi harus digunakan dengan benar. Misalnya kalian dikasih tugas bu guru, cari di Gemini AI misalnya, atau cari di ChatGPT, nggak boleh sama plek, harus kalian ubah, karena sistem juga pernah salah. Jangan sampai ini benar, jangan terpaku itu. Jadi kita harus bisa memilah, bisa berpikir cerdas. Tidak harus seperti itu ya, harus bisa memilah. Benar dia cerdas, tapi harus dipilah mana yang benar dan mana yang salah. Ya, harus kita bisa memanfaatkan. Jangan sampai seperti ini. Oh, orang ini diedit seperti ini, mau dibuat penipuan. Nah, itu kan berbahaya. Ya, kita harus menggunakan sesuai etika ya, harus beretika, tidak boleh sembarangan. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama. Apa sih kesimpulan hari ini? Artifisial belajar. Ya, kecerdasan artifisial itu belajar dengan menggunakan banyak data. Semakin banyak datanya, semakin akurat, ya, semakin benar, menghindari kesalahan. Ya, kecerdasan artifisial yang bisa merasakan tuh hanya siapa? Manusia. Jadi robot nggak bisa merasakan. Dia nggak bisa merasakan robot itu. Yang bisa merasakan hanya manusia. Tapi robot bisa bekerja sama, maka akan menjadi hebat, bisa membantu. Misalnya pabrik pembuatan sabun, nah, pengepakan bisa cepat. Nah, itu contoh membantu. Oke, sekarang Ibu bagikan ya asesmen. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti dicocoknya kalau sudah selesai. Tulis namanya. Langsung nomor 1, 2, 3, 4. Kelihatan? Yang nomor 1, kecerdasan artifisial adalah
Langsung ditulis jawabannya saja enggak apa-apa. 1 apa? 2. Sudah? Ya, nunggu temannya yang belum. Dicek lagi. Dicek ya. Sampun. Gak bisa dibaca? Bisa? Ya, yang nomor 2, yang bukan bagian dari berpikir komputasional adalah yang nomor 3, contoh kecerdasan artifisial adalah 4 belum? Yang nomor 4, cara memecah masalah menjadi lebih kecil. Disebut A. Dekomposisi, B. Abstraksi, C. Pengenalan pola, D. Algoritma. Sampun? Pun? Kalau pun diangkat, ditukar temannya. Azza belum? Kurang berapa? Oh iya. Yang bukan ini, yang bukan bagian dari berpikir komputasional adalah A. Dekomposisi, B. Pengenalan pola, C. Abstraksi, D. Asimilasi. Yang bukan. Yang nomor 3, contoh kecerdasan artifisial adalah A. Robot yang bisa membersihkan rumah, B. Radio, C. Televisi, D. Blender. Pun? Nomor 4, cara memecah masalah menjadi lebih kecil. A. Dekomposisi, B. Abstraksi, C. Pengenalan pola, D. Algoritma. Memecah masalah menjadi lebih kecil, tadi namanya apa? A. Dekomposisi, B. Abstraksi, C. Pengenalan pola, D. Algoritma. Bagus, sudah? Sudah? Sudah semua? Kalau sudah diangkat diputer ya. Oh ya. Coba kita cocokkan bersama-sama. Yang nomor 1, jawab bareng-bareng ya. Kecerdasan artifisial adalah ya, apa yang A? Kecerdasan buatan yang dibuat manusia. Iya, A. Yang nomor 2, yang bukan bagian dari berpikir komputasional adalah iya, D. Nomor 3, contoh kecerdasan artifisial. Iya, yang bisa membersihkan sendiri tanpa dikasih sensor ya. Dia bisa sendiri ya. Terus selanjutnya yang 4, memecah masalah menjadi lebih kecil. Apa tadi?
Yang pertama, dekomposisi. Ya, tulis betulnya. Salah enggak apa-apa. Siapa yang betul semua? Salah satu. Ya. Salah dua. Salah semua. Ya, dikumpulkan ya. Selamat untuk yang betul semua. Bagi yang kurang belum betul 4, bisa belajar kembali ya. Ya, bisa belajar kembali, lebih semangat lagi. Oke, dikumpulkan dulu. Oh, ini ada yang betul 4. Iya. Ada yang betul 3. Oh, betul 4. Iya. Tepuk tangan yang betul 4. Tepuk tangan juga yang belum betul 4. Semoga kedepannya lebih rajin lagi ya. Nah, untuk tindak lanjut hari ini, Ibu Guru akan memberikan tugas. Nanti tugasnya akan dikirim di grup WA ya. Ya. Nanti dicek grup WA-nya, dikumpulkan Senin depan. Nanti kalau ada yang tidak bisa ditanyakan ya. Paham? Paham. Oke. Bagaimana perasaanmu hari ini? 1, 2, 3. Senang semua? Senang belajar berpikir komputasional dan kecerdasan artifisial? Iya, senang. Alhamdulillah kalian hari ini senang belajar bersama Bu Guru ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kedepannya. Ada yang ditanyakan? Oke. Tepuk semangat dulu untuk hari ini. Tepuk semangat. Iya, anak-anak terima kasih telah belajar hari ini dengan sangat baik. Kiranya itu yang dapat Ibu sampaikan. Sampai ketemu Senin depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.